Dung tarak dung dish 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 dish. Oke, kita balik lagi di channel tarak dung dish. Oke, hari ini kita mau cerita mengenai benda yang namanya apa ini? UV sterilizer lah ya. Nah, ini saya sekarang punya apa namanya, mereknya itu Hainim Sterilizer, UV Sterilizer. Ada beberapa merek yang beredar di pasaran dengan price range segini. Nah, cuma sekarang saat ini saya mau cerita kenapa sih kita ujung-ujungnya milih ini. Jadi kita cerita apa tips-tips atau kriteria lah yang perlu diperhatikan ketika memilih barang semacam ini. Oke, nah mungkin sejarah sebelumnya dulu ya. Jadi kenapa kita tertarik beli UV sterilizer ini? Ya ini balik lagi semenjak kami kedatangan buah hati gitu ya. Banyak perintilan-perintilannya yang perlu dicuci, dibersihkan, dipastikan bahwa tidak ada bakteri-bakteri virus gitu ya. Apalagi sekarang zaman COVID. Nah jadilah kita belanja seperti ini. Nah item-itemnya itu item-itemnya tidak terbatas pada satu botol-botol susu, mainan anak gitu ya. Nah kayak gitu-gitu hal-hal kecil yang perlu dibersihkan secara rutin gitu ya. Nah kita bisa aja milih pakai dicemplungin ke apa namanya panci, terus yang dididihin, lalu ditiriskan, kemudian dikeringkan, habis itu baru pakai lagi. Nah cuma kami memilih untuk cara yang lebih praktis, mungkin lebih modern lah bisa dibilang seperti itu ya, dengan menggunakan UV sterilizer ini. Oke, nah ada beberapa hal yang kami pertimbangkan ketika memilih UV sterilizer ini. Yang pertama adalah ukuran ya, volume. Ya dia bisa nampung berapa botol susu gitu ya, kira-kira. Nah ini jadi kriteria yang pertama. Nah ada beberapa merek yang lain. Nah ketika kita milih-milih ini, lihat-lihat review di internet segala macam gitu-gitu, tertulis bahwa si Hainim ini bisa muat 16 botol susu. Sementara merek-merek lain mentoknya di 12. Untuk yang price range ini ya. Nah, jadi untuk ukuran ini yang paling besar. Nah, yang kedua yang saya pertimbangkan saat itu adalah kepraktisan penggunaannya gitu ya. Dari operasionalnya dan dari maintenance-nya gitu. Nah, saya lihat-lihat ada beberapa merek lain itu teknik untuk membunuh kumannya, membunuh virus bakterinya itu ada yang pakai UV, ada yang pakai apa namanya, kayaknya infrared gitu ya, ada yang pakai HEPA filter, ada yang macam-macam. Semakin banyak teknik untuk mengontrol bakteri atau virus ini atau membunuhnya gitu ya. Artinya semakin banyak spare partnya, entah itu ganti lampunya, entah itu ganti saringannya, entah itu ganti part-part lainnya lah ya. Nah, Hainim ini dia cuma pakai UV. Dia cuma pakai UV lamp. Terus maintenance-nya hanya perlu membersihkan. Nah, jadi di belakangnya ini ada. Nih, di belakangnya itu ada kayak saringan gini doang di belakang fan-nya gitu. Nah, ini perlu cuma disiram air selesai urusan. Nah, jadi sangat praktis ya. Nah, UV lamp dia ya secara umum lah ya, biasanya UV lamp itu ada umurnya, ada yang 6.000 jam, 8.000 jam, 10.000 jam, hitungannya jam. Nah, best practice-nya untuk Hainim ini antara 6 sampai 12 bulan perlu diganti. Nah, bayangin merek lain ada juga yang lampu infrarednya harus diganti, ada filter HEPA-nya harus diganti secara rutin. Kami termasuk golongan yang tidak terlalu suka keribetan semacam itu. Jadi makanya untuk urusan operasional dan maintenance yang mudah, Hainim ini jadi jadi pilihan yang menarik gitu ya. Oke, nah nyambung sama yang UV lamp tadi, ini kadang-kadang UV lamp ini hal-hal yang kita pikir selama dia masih nyala masih bagus lah, enggak juga. Jadi dia ada umur pakainya ya, bisa ada yang 6.000 jam, 8.000 jam, 10.000 jam seperti itu. Nah, yang menyenangkannya ini bisa di-track di HP gitu ya. Di sini ada aplikasinya. Saya tunjukin sebentar ya. Oke. Nah, jadi ada satu hal yang menarik di
di apa namanya di produk yang kami pilih ini. Jadi si Hainim ini bisa ngobrol sama HP over Bluetooth gitu ya, lewat Bluetooth. Nah, jadi di sini ada aplikasinya. Ada macam-macam fitur yang di sini. Yang pertama adalah untuk menyalakan mematikannya ya. Ini saya coba ngeset yang auto 30 menit gitu ya. Nah, sekarang di sini langsung nyala nih ketika saya pilih 30 menit ini. Yang auto ya. Nah, dari sini juga bisa dimatiin, kita balikin lagi ke off ke kiri gitu ya. Terus bisa juga mode yang hanya UV aja nyalainnya. Saya nggak mau ngeringin, saya cuma mau matiin kuman aja pakai lampu UV, bisa di set 5 menit atau di set juga 10 menit lewat HP ini bisa. Nah, jadi lucu nih. Jadi yang seneng teknologi ini kepake lah. Nah, atau saya pengen ngeringin doang nih. Di yang ketiga ada fitur untuk ngedry. Ada pilihan 10 menit, 20 menit, atau 40 menit gitu ya. Silakan dipilih. Nah, kalau misalnya mau otomatis ya pencet yang auto, terus geser mau yang berapa menit. Nah, misalnya saya pilih 70 menit di sini, dia akan ngeringin dulu pertama, kemudian habis itu masuk ke mode UV gitu ya. Pas ngeringin dia lampunya merah gitu, terus pas yang UV ya seperti layaknya lampu UV warna putih dia. Kayak kita matiin. Nah, kemudian ini saya lihat di sini ada tulisan use 8 month 18 days elapsed gitu ya. Nah, artinya saya udah pakai apa namanya? Pakai sterilizer ini selama 8 bulan 18 hari. Nah, ini udah masuk range untuk penggantian lampu sebetulnya, antara 6 bulan sampai 12 bulan itu yang disarankan manufakturernya. Nah, jadi nanti mungkin saya di bulan-bulan 11 gitu ya saya beli lampunya, harganya 300.000, 2 lampu tuh ya. Totalnya 300.000 untuk ganti ini. Gitu. Lampu aja yang perlu diganti, nggak perlu lampu infrared, nggak perlu beli HEPA filter lagi. Nah, oke, nah ini fitur dari Bluetooth-nya lah ya. Oke, jadi kita udah ngobrolin mengenai ukuran paling besar di kelasnya. Untuk operasional sama maintenance ya paling gampang, paling praktis, paling sedikit spare partnya gitu ya. Plus bisa dikontrol over Bluetooth gini. Terus apalagi yang perlu dipertimbangkan ya? Ya nggak ada. Paling cuma itu aja. Fungsinya ini sederhana sekali, ngeringin. Satu lagi ngebunuh bakteri. Nah, informasinya adalah kalau kita ya percaya aja lah mungkin ya ke ini kemana? Ke hasil laboratorium yang muncul di websitenya. 99% kuman dan bakteri, kuman, bakteri semacamnya dan termasuk virus itu mati semua gitu ya menggunakan alat ini. Oke, nah jadi ya gitulah kriteria-kriteria yang kami pikirkan dalam memilih sebuah UV bukan UV sterilizer, ya sterilizer lah dalam memilih sterilizer. Nah ada lagi sebetulnya ini apa ya subjektif, tapi ya kita pikirkan juga saat itu ya modelnya cantik atau enggak ya kita lihat aja ini apa ya menurut saya sih cukup modern gitu ya, enggak warna putih. Ada beberapa warna, cuma kita pilih yang putih karena ini yang paling gampang masuk ke furnitur yang ada di rumah kami gitu ya. Ya udah pilih aja. Yang lain ada juga dengan model-model yang lucu-lucu, ya modelnya itu subjektif ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang mau kami ceritakan di sini ya. Oke ya, mungkin saya tunjukin dikit dalamannya seperti ini kira-kira. Tuh. Dalamannya seperti ini. Jadi di sebelah sini nih ini ada gantungan apa ya kayak pipet gitu. Ya bayangin kalau ngurus bayi ada ngasih vitamin atau apa gitu ya. Ini tentu ada pakai pipet ngasihnya. Ada gantungannya menyenangkan sekali. Terus ada 2 rak di sini ya. Ada 2 rak. Sebetulnya ini di dalam ini nggak cuma botol ASI atau perintilan ASI aja yang bisa dimasukin di situ. Mainan anak bisa. Terus HP juga bisa nih ya, nih HP seperti ini bisa dimasukin karena ya sekarang kuman-kuman itu ada di mana aja ya dan ini aman untuk barang elektronik. Oke, mungkin gitu aja kali ya cerita-cerita saya mengenai apa sih yang dipertimbangkan ketika memilih sterilizer semacam ini. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai produk ini ya monggo ditulis aja di komen. Nanti
kalau misalnya saya bisa bantu, saya akan reply di situ. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dung tarak dung dis, dung tarak dung dis, dung tarak dung dis, dung tarak dung dis, tak, 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 dung tarak dung dis, tak.